Selamat pagi, saudara yang terkasih, Shalom. Pada pagi hari ini, meskipun kita berpisah karena jarak dan tempat yang berbeda, di mana masing-masing ada di tempat kediamannya masing-masing, tapi kita tidak mengurangi rasa hormat kita dan kerinduan kita untuk menyembah kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Dalam situasi yang kurang begitu baik, dalam COVID-19 yang sudah semakin banyak, saya mengajak kita semua membawa hati kita tetap tertuju kepada Tuhan, hanya memandang kepada Yesus. Mari saudara, kita sama-sama masuk di dalam saat teduh, dimanapun kita berada. Tenangkan hati kita dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami siap untuk beribadah bagaimanapun caranya. Amin. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermasmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Suci, suci, suci.
Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna. Untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kalau hari ini kami bisa ada sebagaimana kami adanya di hadapan Tuhan, secara khusus di tengah-tengah kondisi dunia kami, negara kami, bahkan kota kami yang sedang dilanda oleh virus corona pada saat ini. Bukan karena kami bisa, bukan karena kami kuat, tapi semata-mata adalah anugerah Allah di dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada hari ini kami datang bersyukur kepadamu, kami menyembah Engkau. Engkau adalah Tuhan kami, pencipta kami. Bahkan Engkau Allah yang telah menebus kami di dalam Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah. Namun pada hari ini ketika kami datang beribadah kepada Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa kami adalah orang yang penuh dengan dosa, pelanggaran di hadapan-Mu ya Tuhan. Ada begitu banyak kegagalan, pelanggaran yang kami lakukan, baik oleh pikiran kami, perkataan kami, tindakan kami, yang menyakiti hati Tuhan dan juga menyakiti hati sesama kami. Di mana kami gagal untuk menjadi seorang suami yang baik. Kami sudah gagal untuk menjadi seorang istri yang baik. Kami sudah gagal untuk menjadi orang tua anak yang baik. Kami sudah gagal untuk menjadi mertua menantu yang baik. Kami sudah gagal menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik. Dengan rasa sesal dan malu kami mengaku, kami adalah orang yang berdosa. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami. Tapi kami bersyukur kasih-Mu jauh lebih besar daripada pelanggaran kami. Anugerah-Mu jauh lebih besar daripada dosa kami. Karena firman-Mu berkata, kalau kami sungguh-sungguh mengaku dosa kami, maka Engkau adalah Allah setia dan adil, akan mengampuni kami dari segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Oleh sebab itu kami percaya, setinggi langit dari bumi, sejauh timur dari barat, Engkau sudah menjauhkan kami dari segala pelanggaran kami. Demikianlah Engkau menjauhkan kami dari segala dosa kami. Oleh sebab itu dengan iman kami percaya bahwa pengampunan dosa sudah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Karena Tuhan memberkati ibadah ini, Tuhan menikmati, dan semua kami diberkati. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja, Gembala kami yang baik, Allah yang mengasihi kami. Di dalam namanya kami sudah berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Mari kita membaca dengan bersehati. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sekali lagi kita baca. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tema kita hari ini adalah serahkanlah segala khawatirmu. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Kita punya Tuhan yang menuntun jalan kita. Kita punya Tuhan yang memberi pertolongan kepada kita. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dan hanya hati kita bisa tenang kalau kita dekat kepada Tuhan. Hatiku tenang. Hatiku tenang.
bimbingan. Shalom. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi seluruh jemaat GCR Kartini yang menyaksikan tayangan ini dari channel YouTube, dari rumah kita masing-masing, dimanapun kita berada pada saat ini, saya berdoa kiranya sukacita dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memenuhi hati dan pikiran kita, dan kiranya perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai seluruh jemaat dimanapun kita berada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini adalah minggu pertama di mana kita tidak bisa beribadah di gedung gereja secara bersama-sama, tetapi kita beribadah secara online. Dikarenakan oleh kondisi dunia kita, negara kita, bahkan kota kita, di mana wabah COVID-19 atau yang lebih familiar dengan kita, wabah virus corona yang sedang mewabah pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai warga negara yang baik, sebagai warga gereja yang baik, kita gereja berusaha untuk berperan aktif mendukung usaha pemerintah untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran virus corona ini dengan memindahkan ibadah di gedung gereja ke rumah kita masing-masing. Tapi kita tidak perlu berkecil hati, karena ibadah kita kepada Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ibadah kita kepada Allah tidak dibatasi oleh tempat. Ibadah kita kepada Allah tidak dibatasi oleh tata cara. Ibadah kita kepada Allah tidak dibatasi oleh liturgika. Kita bisa beribadah di mana saja dan kapan saja. Dan yang paling penting, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengatakan kepada kita di dalam Roma pasal 8 ayat 35, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Apakah itu ketelanjangan, kelaparan, penderitaan, termasuk virus corona, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Nah, oleh sebab itu, tetap semangat, tetap bersuka cita, dan marilah kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan mari kita terus mendoakan negara kita, kota kita, khususnya pemerintah kita, di dalam usaha memerangi wabah virus corona ini. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua sekali lagi untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami bersyukur untuk anugerah di tengah-tengah kepanikan dunia pada saat ini. Kami bersyukur kami masih bisa datang menenangkan diri kami di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus Tuhan meneduhkan hati kami, menenangkan pikiran kami, dan biarlah Tuhan berkenan menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan bersama-sama pada hari ini. Kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus yang sudah mewahyukan firman kepada para penulis Alkitab, biarlah Allah Roh Kudus yang sama, yang mengiluminasikan, yang memberikan kami pemahaman, yang memberikan kami penerangan, untuk kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami, firman-Mu boleh menghiburkan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita membaca satu bagian Alkitab kita dari Mazmur pasal 55. Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23. Kita membaca sekali lagi Mazmur 55 ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya.
dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang mengatakan bahwa awal tahun 2020 ini merupakan awal tahun yang penuh dengan bencana. Banyak orang yang mengatakan bahwa awal tahun 2020 ini merupakan awal tahun yang penuh dengan kekhawatiran, awal tahun yang penuh dengan ketakutan. Bagaimana tidak? Di awal tahun 2020 ini, dunia dikagetkan oleh hama belalang yang menyerang Afrika. Di belahan dunia yang lain, kebakaran hebat melanda Australia. Dan di negara kita secara khusus, sejak hari pertama di tahun yang baru, tahun 2020 ini, kita sudah dikagetkan oleh banjir besar yang melanda Jakarta dan daerah sekitarnya. Bahkan sampai bulan Februari yang lalu saja, setidaknya kita mengalami 4 kali banjir yang besar. Dan sekarang ini, sampai hari ini, seluruh dunia, termasuk negara kita, bahkan kota kita, sedang dihantui oleh wabah virus corona. Sampai hari ini, kurang lebih sudah 200-an ribu orang yang sudah terinfeksi, kurang lebih di 175 negara, dan telah mengakibatkan kurang lebih 8.000 orang yang meninggal dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini tentu mempengaruhi seluruh hidup kita. Hidup kita tidak bisa berjalan dengan normal. Usaha kita tidak bisa berjalan dengan normal. Bisnis kita tidak bisa berjalan dengan normal. Bahkan bukan saja tidak bisa berjalan dengan normal, tapi justru semakin sulit, bahkan terpuruk. Bahkan kehidupan ibadah kita secara komunal, secara bersama juga tidak bisa berjalan dengan normal. Ini benar-benar kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Ini benar-benar kondisi yang sangat menakutkan kita. Tapi inilah keadaan dunia kita hari ini. Sebagai manusia biasa, kita pasti ada ketakutan. Sebagai manusia biasa, kita pasti ada kekhawatiran. Tetapi kalau kita berbicara sebagai orang yang percaya kepada Allah, bolehkah kita khawatir? Bolehkah kita hidup di dalam ketakutan? Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34, di dalam bagian khotbah di bukit yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, ketika berbicara tentang kekhawatiran, di dalam ayat 25, ayat 31 dan ayat 34, Tuhan Yesus 3 kali memperingatkan, bahkan memerintahkan orang-orang yang mendengarnya, termasuk murid-muridnya, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu khawatir. Saudara-saudara, kalimat janganlah kamu khawatir di dalam Matius pasal yang ke-6 itu, khususnya ayat yang ke-25, itu adalah kata kerja perintah aktif di dalam bentuk waktu yang sekarang. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah, kalimat itu bisa berbunyi, janganlah kamu terus-menerus khawatir. Artinya, orang percaya bisa saja khawatir. Tetapi orang percaya tidak boleh terus-menerus dikuasai oleh kekhawatiran. Orang percaya bisa saja takut, tetapi orang percaya tidak boleh dikuasai terus-menerus oleh ketakutan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita tidak boleh terus-menerus dikuasai oleh kekhawatiran, jika kita tidak boleh terus-menerus dikuasai oleh ketakutan, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita tidak terus-menerus dikuasai oleh kekhawatiran kita? Bagaimana supaya kita tidak terus-menerus dikuasai oleh ketakutan kita? Alkitab di dalam Mazmur pasal
55 ayat yang ke-23 yang sudah kita baca tadi memberikan kita jawaban yang jelas. Alkitab berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Atau di dalam terjemahan lain kalimat ini diterjemahkan, lemparkanlah atau campakkanlah segala bebanmu kepada Tuhan. Saudara, ini juga adalah kalimat perintah. Artinya, Tuhan tidak menghendaki kita memikul beban hidup kita sendiri. Dia mau supaya kita menyerahkannya, supaya kita melemparkannya, supaya kita mencampakkannya kepada Dia. Tuhan mau supaya kita membawa dan meletakkan seluruh beban hidup kita kepada Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah tema yang akan kita pikirkan bersama-sama pada hari ini. Tema yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini, secara khusus di tengah-tengah keprihatinan dan perjuangan kita untuk terus melawan wabah virus corona ini, kita akan memikirkan tema yang penting ini. Serahkanlah segala bebanmu kepada Tuhan. Serahkanlah segala bebanmu kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan latar belakang dan konteks Mazmur pasal 55 ini, Mazmur pasal 55 ini ditulis oleh Daud. Bisa kita lihat di dalam ayat yang pertama. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud sebagai satu doa permohonannya kepada Allah di tengah-tengah kesesakannya, di tengah-tengah pergumulannya, di tengah-tengah penderitaan hidup yang dialaminya, yang dikarenakan oleh musuh-musuhnya. Kita bisa melihatnya di dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-16. Dan kalau kita melihat di dalam ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6 Mazmur pasal 55 ini, maka di sana kita bisa melihat bagaimana Daud menggambarkan beratnya pergumulan hidup yang sedang dialaminya, beban hidup yang sedang ditanggungnya. Di dalam ayat 3 dan 4 dia berkata, aku mengembara, menangis karena cemas, karena teriakan musuh dan aniaya orang fasik. Lalu di dalam ayatnya yang kelima dia berkata, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Lalu ayat yang ke-6 dia berkata, aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Saudara-saudara, dari gambaran ini kita bisa merasakan bagaimana beratnya pergumulan hidup yang sedang dialami oleh Daud, bagaimana beratnya beban hidup yang sedang ditanggung oleh Daud. Saudara, mungkin ini bisa menggambarkan kondisi kita hari ini. Mungkin ini bisa menggambarkan keadaan kita hari ini. Hari ini mungkin kita sedang berada di dalam kecemasan, kita berada di dalam kegelisahan, kengerian maut mengintai kita setiap waktu. Kematian begitu dekat dengan kita. Ketakutan dan perasaan seram meliputi kita setiap waktu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan hidup yang sulit yang dialami oleh Daud, beban hidupnya yang begitu berat yang dialami oleh Daud, membuat Daud ingin terbang untuk mencari tempat yang aman, untuk mencari tempat yang tenang, dan mencari perlindungan di tengah badai pergumulan hidupnya. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 7 sampai ayatnya ke-9. Namun kalau kita memperhatikan cerita ini dengan baik, pada akhirnya di dalam ayat 10 sampai ayatnya ke-17, Daud menyadari 3 hal penting tentang Tuhan bagi dirinya. Yang pertama adalah hanya Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan dan pertolongannya.
Bisa kita lihat di dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Yang kedua adalah hanya Tuhan teman yang dapat dipercaya di tengah kesesakan. Itu yang dikatakan di dalam ayat 14 sampai ayat 16. Dan yang ketiga adalah Daud menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya yang dapat menyelamatkan dan membebaskan dia dengan aman dari tangan musuhnya. Itu yang dikatakan di dalam ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Saudara-saudara, di dalam kesadaran bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan, Tuhan adalah satu-satunya tempat pertolongan. Di dalam kesadaran bahwa Tuhan adalah satu-satunya teman yang dapat dipercaya di dalam menghadapi pergumulan. Bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan dia dari kesesakan. Itulah yang membuat Daud berani berkata di dalam ayat 23, sebagaimana yang sudah kita baca bersama tadi. Dia berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada dua kebenaran penting yang dapat kita pelajari dari Mazmur pasal 55, khususnya ayat 23 ini. Mengenai mengapa kita harus menyerahkan seluruh beban hidup kita kepada Tuhan, seluruh pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Alasan yang pertama, sebab Tuhan akan menopang kita di dalam menghadapi segala pergumulan hidup. Sebab Tuhan akan menopang kita dalam menghadapi segala pergumulan hidup. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Mazmur 55 ayat 23 bagian A. Alkitab berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Atau di dalam terjemahan lain dikatakan, ia yang akan menopang engkau. Saudara-saudara, kebenaran ini yang sudah dibuktikan oleh Daud sendiri. Sebagaimana tadi kita sudah lihat di dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-22. Bahwa Tuhan itulah satu-satunya tempat perlindungan dan penolongnya. Bahwa Tuhan itulah satu-satunya teman yang dapat dipercaya di dalam pergumulannya. Bahwa Tuhan itulah satu-satunya yang dapat menyelamatkan dan membebaskannya dengan aman dari segala mara bahaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah keadaan kita saat ini, secara khusus ketika kita menghadapi wabah virus corona yang mungkin membuat hidup kita sulit, keluarga kita sulit, usaha, bisnis, pekerjaan kita sulit, kondisi ekonomi kita sulit, kita tidak kuasa untuk memelihara hidup kita sendiri. Kita tidak bisa menjaga hidup kita sendiri. Kita butuh pemeliharaan tangan Tuhan. Kita butuh topangan tangan Tuhan yang kuat. Kita tidak akan kuat menanggung segala beban hidup kita seorang diri. Kita membutuhkan topangan tangan Tuhan yang kuat. Hanya di dalam Tuhan kita sanggup menanggung segala perkara. Hanya di dalam Tuhan kita sanggup menanggung segala beban hidup kita. Saudara-saudara, kebenaran ini yang juga disadari oleh Rasul Paulus. Di tengah-tengah pergumulan hidupnya, di tengah-tengah penderitaan hidup yang dialaminya, ketika dia berada di penjara di Roma, sedang menantikan putusan atas perkaranya, oleh karena dia adalah seorang pemberita Injil, di dalam keadaan yang menderita, di dalam keadaan yang sulit, dia masih bisa menulis surat kepada jemaat di Filipi.
Dan dalam Filipi pasal 4 ayat 13, Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus menyadari beratnya pergumulan hidup yang harus dihadapi, beratnya beban hidup yang harus dia tanggung. Dia dalam keadaan yang menderita, semua itu bisa ditanggungnya oleh karena Kristus yang memberikan kekuatan kepada dia. Saudara-saudara, di dalam Kristus yang sudah mengalami, bahkan sudah menang atas pergumulan dan perkara manusia yang terbesar, yaitu maut, kematian, melalui kebangkitan dari antara orang mati, kita percaya kita pasti sanggup menanggung segala perkara di dalam Dia. Jika masalah kita yang paling besar, pergumulan manusia yang paling besar, yaitu kematian, maut, sudah dikalahkan oleh Kristus, sudah ditanggung oleh Kristus bagi kita, maka apalagi kesulitan, pergumulan, beban hidup yang lebih ringan daripada itu, yang Kristus tidak sanggup melakukannya bagi kita. Yang Kristus tidak sanggup memberikan kita kekuatan, bahkan kemenangan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyerahkan segala pergumulan hidup kita, beban kita, kekhawatiran kita, ketakutan, bahkan seluruh perkara kita kepada Kristus, maka Dia yang akan memelihara kita. Dia bukan saja akan memelihara kita, tetapi dalam pasal yang sama, Filipi pasal 4 ayat 19, Alkitab berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ketika kita menyerahkan beban hidup kita, pergumulan hidup kita, seluruh perkara kita kepada Kristus, Dia bukan saja akan memelihara kita, tapi Dia juga akan mencukupkan segala yang kita butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan. Jemaat GSR Kartini yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apapun yang menjadi kesulitan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita pada saat ini, yang membebani hidup kita, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara engkau, Dia yang akan menopang engkau. Percaya, bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Mengapa kita harus menyerahkan seluruh beban atau pergumulan hidup kita kepada Tuhan? Alasan yang kedua, sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak karena beban atau pergumulan hidup kita. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak oleh karena beban atau pergumulan hidup kita. Saudara-saudara, itu dikatakan oleh Alkitab di dalam ayat yang ke-23 bagian B. Alkitab berkata,
tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, kata goyah di dalam ayat ini, di dalam bahasa aslinya itu juga bisa diterjemahkan atau diartikan dengan tergelincir atau terjatuh. Nah, oleh sebab itu Alkitab versi firman Allah yang hidup menerjemahkan kalimat ini dengan orang yang benar tidak akan dibiarkannya selama-lamanya tergelincir atau jatuh. Saudara-saudara, ini kebenaran firman Tuhan. Alkitab mengatakan kepada kita, Tuhan tidak akan membiarkan orang benar, orang yang percaya selama-lamanya terjatuh, selama-lamanya goyah. Saudara-saudara, orang benar bisa tergelintir atau jatuh karena masalah, oleh karena pergumulan yang dialami di dalam hidupnya. Bisa. Tapi Alkitab berkata kepada kita, tidak selamanya dibiarkan orang benar itu goyah, orang benar itu terjatuh. Tuhan tidak akan membiarkan kita terus-menerus jatuh tergeletak karena masalah hidup kita, karena pergumulan hidup kita, karena beban hidup yang menimpa kita. Saudara-saudara, prinsip ini juga yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-24. Alkitab dengan sangat jelas berkata, apabila ia jatuh, ia tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masalah dan pergumulan hidup yang kita alami hari-hari ini mungkin bisa membuat kita terjatuh. Mungkin bisa membuat kesehatan kita jatuh. Mungkin bisa membuat kondisi psikologis kita jatuh. Mungkin bisa membuat kondisi usaha, bisnis kita jatuh. Dan saya tahu ada beberapa jemaat yang bergumul dengan perkara ini. Sejak wabah virus corona ini awal tahun, saya tahu ada banyak jemaat kita yang bersusah hati, yang bergumul oleh karena kondisi ini. Usaha mereka, bisnis mereka sulit, jatuh. Soalnya kondisi ini bisa membuat kondisi keuangan kita, kondisi ekonomi kita jatuh. Tetapi percaya, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Karena Dia yang menopang kita dengan tangannya yang kuat. Kita bertahan bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan. Seberapa dalamnya pun kita jatuh, percaya, Tuhan tidak akan membiarkan kita terus-menerus jatuh. Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak, tidak berdaya. Dia akan mengangkat kita dengan tangannya yang kuat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah wabah virus corona saat ini, saya percaya masing-masing kita memiliki pergumulan kita masing-masing. Entah itu berhubungan dengan kondisi kesehatan kita, kondisi kesehatan orang-orang kita kasih, kondisi keluarga kita, kondisi usaha kita, kondisi bisnis kita, kondisi ekonomi kita, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa membuat kita khawatir, yang membuat kita takut, bahkan mungkin membuat kita terjatuh.
Tetapi Alkitab berkata, serahkanlah segala khawatirmu, segala bebanmu kepada Tuhan. Karena dua alasan yang Alkitab berikan kepada kita, khususnya dari Mazmur 55 ayat yang ke-23 yang kita baca pada hari ini. Yang pertama, sebab Tuhan akan menopang kita dalam menghadapi segala pergumulan hidup. Dan yang kedua, sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak karena beban atau pergumulan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, bukankah Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang sedang berada di dalam pergumulan, orang-orang yang sedang mengalami beban hidup yang berat, di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28, dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oleh sebab itu hari ini, sebanyak apapun pergumulan kita, seberat apapun beban hidup kita yang harus kita tanggung, dengan tangan terbuka Tuhan Yesus menanti kita. Dengan lembut dia mengundang kita, mari kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berat-berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Kristus. Ketika kita datang kepada dia, dia akan memberikan kita kekuatan sehingga kita cakap menanggung segala perkara bersama-sama dengan dia. Ketika kita datang kepada Kristus, dia akan memberikan kita kelegaan, dia akan memberikan kita kelepasan, dia akan memberikan kita kemenangan. Oleh sebab itu, dalam segala masalah, pergumulan, dan beban hidup kita saat ini, Tuhan tidak mau kita menyerah kepada keadaan, tapi Tuhan mau supaya kita berserah sepenuhnya kepada dia. Tuhan tidak mau kita menyerah pada virus corona, tapi Tuhan mau supaya kita terus berserah kepada dia. Oleh sebab itu, hari ini marilah kita datang kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, menjadi beban hidup kita hari ini, firman Tuhan berkata, serahkanlah segala khawatir, segala bebanmu kepada dia. Bersama-sama dengan saya, kita naikkan pujian, I surrender all, aku berserah, sebagai bentuk penyerahan diri kita kepada Tuhan pada hari ini. Refrainnya saja, I surrender all, I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender all. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Momen tahu-tahu kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, di tengah-tengah berbagai pergumulan, masalah, bahkan beban hidup yang sedang menimpa kami pada saat ini,
Kami bersyukur Engkau boleh mengingatkan kami melalui kebenaran firman. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepada Engkau. Kami menyerahkan segala kekhawatiran kami, segala beban hidup kami, khususnya pada saat ini ketika kami menghadapi wabah virus corona yang sangat mempengaruhi seluruh hidup kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, gereja, bahkan pelayanan kami di tempat. Kami tidak bisa dengan kekuatan kami sendiri. Kami tidak bisa dengan hikmat kami sendiri ya Tuhan. Oleh sebab itu kami datang berserah kepada Engkau. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan. Tolonglah setiap jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam setiap pergumulan yang mereka alami pada saat ini. Untuk mereka boleh datang kepada Engkau, membawa seluruh pergumulan hidup mereka, menyerahkannya kepada Engkau. Dan kami mengaminkan sebagaimana janji, kami akan melihat jalan keluar, bahkan kemenangan yang daripada Tuhan di tengah-tengah kondisi keadaan kami yang sulit saat ini. Sekali lagi terima kasih untuk firman. Berkatilah seluruh jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama naikkan doksologi, pengagungan kita kepada Allah Tritunggal. Pohon selamat kita, sumber segala berkat di dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah Tritunggal, pohon selamat, sumber segala berkat. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, didikan, teguran, penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom jemaat GSR Kartini yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ada beberapa pengumuman penting yang kita akan perhatikan bersama-sama pada hari ini. Yang pertama, sebagaimana kita tahu, hari ini tanggal 22 Maret 2020 dan
hari Minggu tanggal 29 Maret 2020. Ibadah tidak dilakukan di gedung gereja kita di Jalan Kartini 6 nomor 2, tapi ibadah kita alihkan ke rumah kita masing-masing. Jadi dalam 2 minggu ini kita akan melakukan ibadah online seperti hari ini. Setiap jemaat boleh memperhatikan hal ini. Sekalipun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan untuk beribadah, sekali lagi saya menghimbau kita sekalian, mari kita terus saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita pakai kesempatan ini untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jaga kesehatan kita masing-masing. Tetap semangat. Untuk sementara waktu, kalau tidak terlalu mendesak, kita tidak perlu keluar rumah atau pergi ke tempat keramaian. Dan mari kita doakan terus negara kita, khususnya pemerintah kita, supaya diberikan hikmat, diberikan kekuatan oleh Tuhan di dalam mengatasi wabah virus corona ini. Dan yang kedua, bagi jemaat yang rindu memberi persembahan kepada Tuhan melalui gereja Tuhan, di bawah ini sudah tertera nomor rekening gereja. Saudara bisa mentransfer persembahan saudara di nomor rekening-rekening yang ada di bawah ini. Demikian ibadah online kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Semangat!